Selamat bertemu kembali para mahasiswa. Selama ini kita sudah mempelajari folklore naratif atau tradisi lisan naratif, yaitu tradisi lisan yang berbasis pada teks-teks naratif. Kita sudah mempelajari tentang mitos, dongeng, legenda, dan bagaimana menulis ulang sebuah dongeng, legenda, ataupun mitos. Mulai hari ini kita akan mempelajari folklore non-naratif. Ada banyak sekali jenis-jenis folklore atau tradisi lisan non-naratif. Dan perkuliahan kita hari ini, kita hanya membuat semacam selayang pandang tentang apa saja folklore-folklore non-naratif itu. Dan di dalam perkuliahan kita nantinya, masing-masing bagian dari folklore non-naratif itu akan kita dalami satu persatu. Baik, kita akan mulai dengan melihat apa saja sih sebetulnya folklore-folklore non-naratif itu. Kita bisa melihat secara umum ada bahasa rakyat, slang, kolokial, kata-kata mutiara, dan lain-lain. Itu merupakan bahasa rakyat. Yang kita pelajari juga di dalam bagian folklore non-naratif, ya, peribahasa rakyat. Kemudian teka-teki, ini nanti akan ada mata kuliah tersendiri di mana kita belajar tentang teka-teki di dalam sejarah peradaban manusia. Lagu-lagu rakyat, ya, folk song. Kita mengenal ada folk song, ada pop song, ada lagu-lagu klasik. Apa bedanya dan apa tujuan kita mempelajari folk song? Anekdot dan joke itu bagi saya adalah bagian penting di dalam studi folklore, di mana kita mempelajari bagian-bagian di mana sebuah bangsa itu memiliki uh, ya sense, hal-hal yang lucu, ya, menertawakan diri sendiri dan lain-lain, itu penting. Kemudian folk belief yang sering dikacaukan dengan mitos. Nah, akan kita pelajari mata kuliah tersendiri tentang kepercayaan rakyat atau folk belief. Kita juga akan belajar tentang permainan rakyat atau folk game. Jadi dalam mata kuliah hari ini kita hanya melihat secara sepintas lalu materi-materi folklore non-naratif ini, dan nanti kita akan mendalami satu persatu. Di setiap pertemuan kita akan mendalami masing-masing bagian dari folklore non-naratif ini. Kita mulai dengan slang, ya. Masyarakat itu punya slang, kolokial, dan lain-lain. Jadi bahasa-bahasa rahasia, bahasa-bahasa khas sebuah komunitas tertentu, itu menarik untuk dipelajari. Nah, ini mungkin tidak pernah dipelajari di dalam ilmu linguistik, ya, tetapi di dalam antropologi, di dalam folklore, tradisi lisan itu dipelajari. Yang pertama slang. Slang itu kosakata atau idiom para penjahat gelandangan atau kolektif khusus itu. Slang ini menyamarkan arti terhadap orang di luar kelompoknya. Jadi kalau mereka memberikan bahasa tertentu, kode tertentu, maka hanya mereka yang tahu. Bahkan tanda-tanda tertentu, ya. Kalau kamu lihat orang uh, ya menaruh sapu tangan di celana bagian belakang, ya, di saku bagian belakang, itu ada artinya, dan itu hanya bisa dibaca oleh komunitasnya. Ini namanya slang atau bahasa rahasia. Bahasa rahasia khusus para penjahat itu disebut argot.
Ya, dagang Betawi juga punya bahasa dagang yang hanya mereka yang tahu, yang disebut shop talk. Ya, misalnya menyebut angka, ya ini harganya berapa, ya biasanya orang menyebutkan dengan menggunakan bahasa Hokian, misalnya cepek, ceceng, cetio, ya gope. Tukang copet di Jakarta juga punya bahasa slang sendiri, misalnya jengkol, ya jengkol itu artinya kacamata, rumput itu artinya polisi, ya ada, awas ada rumput. Ya, orang nggak tahu, bahkan polisi itu juga nggak tahu bahwa dia sedang dirasani, sedang dibicarakan. Awas ada rumput. Ini yang kita sebut sebagai bahasa slang. Bahkan orang-orang homoseks itu juga punya bahasa rahasia sendiri yang hanya mereka yang tahu, ya. Dan itu menarik untuk kita pelajari, ya, bahasa rahasia di komunitas tertentu. Nah, itu yang kita sebut bahasa rahasia. Ya, kemudian kolokial. Ini bahasa normal, tetapi maknanya itu disimpan, ya. Bahasa sehari-hari, tapi menyimpang dari kesepakatan atau konvensi, ya, menambah intimasi, jadi menambah keakraban, ya. Misalnya bahasa orang-orang Jakarta yang dibumbuhi dengan istilah khusus aji gile, ya, maksudnya gila, tapi aji gile, manyala bob, menarik, ya sangat menarik, jense, ini bahasa-bahasa yang menyimpang dari konvensi sehari-hari. Ini juga menarik, ya, bahasa-bahasa percakapan sehari-hari, kolokvial, ya, bahasa percakapan. Kemudian ada circumlocution. Ini mungkin dipelajari di dalam ilmu linguistik juga, ya, circumlocution. Itu ungkapan tidak langsung, ya, menggantikan sebuah benda atau objek yang dipercaya bisa mendatangkan kemalangan atau sebaliknya keberuntungan, ya. Kita misalnya ke hutan itu pamali atau dilarang untuk menyebut ya macan misalnya. Maka ketika kamu di hutan, kata macan itu pamali, tidak boleh disebut. Maka gunakanlah sirkumlokusi. Misalnya awas, ada eyang, eyangnya tidur. Itu maksudnya bukan eyang tuh, maksudnya adalah macan. Awas, macan tidur. Ya, kutu sawah, kutu dahan, untuk menggantikan kerbau itu kutu sawah dan monyet kutu dahan. Ya, sering seperti ini. Orang pamali, orang ya adalah kasar dan bisa membawa kemalangan. Kalau kamu menyebutnya secara langsung, awas ada buaya loh. Jangan sebut buaya. Maka ganti itu yang kita sebut sebagai sirkumlokusi, itu ucapan tidak langsung. Ya, jadi kamu perhatikan di dalam ilmu folklore itu ada slang, ada kolokium, ya, ada kolokial dan ada sirkumlokusi, ya, bahasa yang disampaikan secara tidak langsung, karena kalau kita menyebutnya secara langsung itu bisa membawa malapetaka bagi orang yang menyebutkan itu. Nah, itu sirkumlokusi. Yang berikut tentang pemberian nama. Ya, ini pernah diteliti secara sangat serius oleh seorang profesor dari eh, Australia, dari universitas yang sangat terkemuka, Melbourne University di Australia, tentang pemberian nama atau penggantian nama. Nama yang dianggap terlalu berat, ya terlalu berat, maka nama itu diganti, ya, penggantian nama. Bagaimana prosedurnya? Nama anak-anak Indonesia, nama anak-anak Thailand itu dasarnya apa, dan bagaimana polanya, metodenya, itu menarik untuk kita teliti, ya.
nama-nama anak-anak Katolik ya menggunakan santu ya, selalu itu menggunakan santu, ciri-ciri pemberian nama orang-orang Katolik. Sekarang juga orang-orang Muslim di Indonesia itu udah namanya tidak ada lagi nama Jawa, yang kita dengar itu namanya udah mulai ke Arab-Araban semua ya. Dan itu menarik untuk kita teliti. Itu ada ideologi tertentu, ada konsep antropologis yang menarik untuk kita pahami itu. Ya, jadi semua tradisi di Nusantara punya nama yang unik, punya kekhasan. Orang Jawa banyak yang memperhitungkan eh, tanggal dan weton hari lahir anak, Kliwon. Maka dulu teman saya itu namanya Kliwon itu, teman kuliah dulu. Wage, Legi, Wage Rudolf Supratman, pengarang lagu Indonesia Raya, itu Wage itu. Ya, jadi nama itu akan diubah ketika anak mencapai usia dewasa, sudah mempunyai jabatan tertentu, maka namanya diubah. Itu dalam tradisi Jawa. Nah, orang Flores Timur, ya, Lembata, itu memberikan nama nenek moyangnya, leluhurnya pada sang anak, dan itu sangat ditentukan oleh mimpi sang ibu pada saat hamil. Jadi nama anak ya, anak itu akan menyandang nama siapa itu biasanya dimimpikan oleh sang ibu pada saat hamil. Maka anak akan diberi nama sesuai dengan mimpi itu. Nah, kalau nama itu dipandang terlalu panas atau terlalu berat, maka eh, nama itu akan diganti. Ya, bahkan itu di dalam tradisi Cina juga seperti itu, tradisi Jerman, ya itu supaya tidak diganggu oleh roh jahat, diberi nama yang buruk gitu ya. Misalnya kuda, roh tidak akan mengganggu kuda. Maka anak itu diberi nama herder, kuda, ya. Nama-nama yang dipandang buruk, pengkil, tukul, bakul, ya, atau nama-nama yang lebih bagus, subur. Tukul itu termasuk bagus loh ya. Tukul itu tumbuh, timbul. Nah, itu ada harapan-harapan. Atau yang ya pengki, akeu, dan lain-lain. Bagaimana tradisi pemberian nama dari daerahmu? Dan apakah ada tradisi penggantian nama kalau nama itu dianggap terlalu panas atau terlalu berat? Ya, dan bagaimana prosedurnya? Itu dipelajari di dalam tradisi lisan itu. Ya, jadi kita punya objek material ya penelitian yang sangatlah luas. Jadi bagaimana tradisi pemberian nama dalam budaya daerahmu? Apa makna namamu? Ya, kamu coba terangkan ya. Nama kamu itu. Lin, apa artinya? Ya, Yosef Yapi tahu. Yosef pasti nama baptis karena orang Katolik. Yapi ya nama luhur, Taum nama marga misalnya. Jadi eh, kita bisa melihat di sini kekasan budaya di dalam tradisi pemberian nama. Dan pemberian nama di Indonesia ini sekarang sudah mulai bergeser ya, karena pengaruh agama yang semakin kuat. Lalu nama-nama orang itu udah ya, nama-nama orang Indonesia itu sudah sama dengan nama-nama orang Arab, nama-nama orang Inggris, nama-nama Eropa dan lain-lain. Sehingga hampir nama tidak mencerminkan lagi identitas kebudayaan Indonesia. Ya. Ini akan kita dalami juga. Berikut tentang gelar kebangsawanan atau jabatan tradisional. Ya, selalu ada jabatan-jabatan tradisional di dalam masyarakat kita. Di masyarakat ritual Flores Timur itu ada eh, nama-nama ya, bahkan itu kadang-kadang dianggap sebagai marga ya, kelompok marang. Sebetulnya itu dasar pemberian gelarnya, jabatan itu jabatan tradisional di dalam upacara adat ya, di mana orang-orang itu berperan di dalam sebuah ritus pemotongan hewan korban.
Nah, waktu ritus itu ada yang memimpin doa, namanya marang. Jadi ada kelompok suku marang. Ada yang eh, memegang kepala dari binatang korban, hewan korban itu. Kepala itu bahasa daerahnya cotton, cotton. Nah, maka dia biasanya menjadi pemimpin kampung, tuan tanah itu cotton itu. Ya, ada yang eh, memegang bagian belakangnya hewan korban itu disebut kellen. Mereka itu biasanya berfungsi sebagai pengurus perang. Urin, ya, itu biasanya orang-orang yang bijaksana, pemberi nasihat, pendamai, itu urin. Nah, bagaimana mereka itu mendapatkan gelar-gelar ini? Gelar-gelar ini diperoleh di dalam ritus pemotongan hewan korban. Ya. Nah, gelar kebangsaan di Jawa itu begitu rumitnya ya. Laki-laki itu ada mas, ya. Mas itu sebetulnya gelar kebangsawanan loh. Ya. Raden, Raden Mas, Raden Panji, Raden Tumenggung, Raden Ngabehi, Raden Mas Panji, Raden Mas Aryo. Ya perempuan Raden Roro, Raden Ajeng, Raden Ayu dan lain-lain. Itu ada tingkatan-tingkatannya dan ada makna-maknanya. Bagaimana orang ya mendapatkan gelar ini? Ya, orang mendapatkan gelar ini. Bagaimana prosedurnya? Nah ini tugas kita untuk mengidentifikasi, memahami fenomena budaya itu, pemberian gelar tradisional atau gelar kebangsawanan. Baik. Kemudian tentang peribahasa folk speech ya, kearifan lokal ya. Peribahasa itu adalah ungkapan pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Pengalaman panjang tetapi bisa disarikan di dalam sebuah ungkapan yang pendek. Atau Bertrand Russell itu mengatakan peribahasa atau ungkapan itu adalah kebijaksanaan orang banyak yang merupakan kecerdasan seseorang. Ini kecerdasan ya, kebijaksanaannya orang Flores, tetapi yang mengungkapkannya kan seseorang. Ya, the wisdom of many, the wit of one. Ya, itu ungkapan. Ya. Biasanya ciri-cirinya adalah satu kalimat saja. Ya, kadang-kadang itu sudah standar. Ya, dan punya vitalitas karena mengandung suatu kebijaksanaan dan dianggap ada kebenarannya. Ya, eh, orang Aceh misalnya ada kebijaksanaannya mereka. Kata-kata peribahasa rakyat Aceh, misalnya datang tampak muka, pulang tampak punggung, itulah orang yang sejati. Ya, orang yang ksatria adalah datang tampak muka, pergi tampak punggung. Kalau orang datang tuh nggak kelihatan mukanya, pergi juga nggak kelihatan mukanya, bisa jadi itu maling kan. Orang yang datang melapor diri, pergi juga pamit, ya nggak pergi begitu saja. Nah itu diragukan itu bukan manusia ksatria itu. Dan ini banyak sekali ya, hampir setiap komunitas itu akan punya peribahasa dan kita akan pelajari itu. Buah yang manis berulat di dalamnya. Wah itu kebenaran itu. Orang yang sering ngomongnya manis-manis itu sering berulat itu. Ya, belum beranak sudah berbesan. Ya, seperti belut pulang ke lumpur. Ya belut ya harus pulangnya ke lumpur dong. Dia nggak bisa diberi tempat yang istimewa. Hidupnya di lumpur. Wajarlah belut itu pulang ke lumpur. Seperti telur di ujung tanduk. Ya, bagai rusa merindukan air. Eh, ada kemauan, ada jalan. Ya. Eh, ada banyak jalan menuju Roma. Banyak sekali peribahasa-peribahasa itu. Dan kita akan pelajari ini juga ya secara mendetail. Uh, nanti ada tugas-tugas. Kemudian permainan rakyat ini juga sangat menarik ya. Permainan rakyat itu bagian dari antropologi. Ya, karena manusia adalah makhluk bermain sesungguhnya. Ya, bukan hanya makhluk yang berbahasa, homo loquens, tapi juga homo ludens, makhluk bermain.
Semua manusia punya ya, punya sifat ingin bermain-main. Dan itu permainan-permainan rakyat yang dulu itu ya, dimainkan ketika padang bulan, ya bulan ada terang bulan ya. Sekarang permainan-permainan rakyat mulai hilang karena orang mainnya di HP. Sendirian aja bisa asik. Dulu kalau sendirian tidak mungkin asik. Bermain harus bersama tetangga, bersama orang lain. Ya, perkembangan teknologi itu sudah memutus mata rantai pergaulan dengan tetangga itu. Bahkan orang sekarang itu tidak mengenal tetangga. Dulu manusia sangat tergantung pada temannya untuk bermain. Ya, generasimu sekarang ini kamu bisa asik sendiri bermain bisa 24 jam ya tanpa teman. Baik. Nanti kita akan belajar itu ada play, ada game ya. Nanti kita akan mendalami itu. Dan apa sih sebetulnya fungsi permainan itu? Saya akan secara mendalam ya meminta mahasiswa untuk mempelajari permainan rakyat dari daerahnya, mengidentifikasi sebuah permainan rakyat. Kemudian tentang teka-teki tradisional. Ini juga ada satu mata kuliah tersendiri di mana kita belajar tentang teka-teki rakyat. Jadi teka-teki itu bukan kerja orang iseng sebetulnya di dalam sejarah peradaban manusia. Ya, eh, ada teka-teki murni, ada teka-teki palsu, ada teka-teki cabul gitu ya. Teka-teki yang benar itu seperti ini. Ya, teka-teki yang benar itu ada unsur perbandingan antara satu benda dengan benda rahasia yang diteka-tekikan itu. Nah, sehingga bisa dijawab ya dengan pengetahuan dan logika orang bisa menjawab karena teka-teki yang benar ya true riddle ya teka-teki yang sesungguhnya itu biasanya ada perbandingan, ada sifat yang dibandingkan. Nah, itu teka-teki yang sebenarnya. Tapi kan banyak teka-teki yang palsu, ya teka-teki menjebak, bahkan teka-teki cabul, ya teka-teki yang sesungguhnya ini, ya true riddle itu dibagi lagi atas neck riddle, ya teka-teki yang kalau tidak bisa dijawab lehermu akan dicekik, maka disebut neck riddle, teka-teki leher, ya yang diajukan kepada seseorang yang akan dihukum mati. Tapi kalau dia bisa menjawab teka-teki itu dia akan selamat. Teka-teki Samson misalnya kepada tentara Filistin. Ya, orang Filistin tidak bisa menjawab sehingga Samson harus dilepas. Dari pemakan manusia keluar daging. Dari yang kuat keluar sesuatu yang manis. Apakah itu? Oh, tentara Filistin tidak bisa jawab. Maka dia bebas dari hukuman itu. Nah ini teka-teki yang saya minta nanti mahasiswa mencoba menjawab di kelas ya. Apa teka-teki Samson itu? Apa jawabannya? Ya, teka-teki Sphinx ya di dalam cerita Oedipus. Makhluk apakah yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di sore hari? Kalau dia bisa jawab, lolos, dia silakan lewat. Dia tidak bisa jawab, maka dia akan dimakan oleh raksasa ini. Ini juga saya minta kamu menjawabnya di kelas. Dan kita akan pelajari secara mendalam tentang teka-teki di dalam peradaban manusia. Ada teka-teki cabul, ya, ya seperti ini. Saya kadang-kadang tidak jarak antara saya dan mahasiswa itu udah terlalu jauh, maka kadang-kadang nggak tega lagi ya. Saya nanti minta kamu baca sendiri. Teka-teki cabul ini juga cabul, cabul lagi. Banyak sekali teka-teki cabul, ya, ini banyak. Teka-teki semu, teka-teki semu, karena tidak ada unsur perbandingannya, jauh, ya, tidak ada unsur yang bisa dibandingkan. Itu yang kita sebut teka-teki yang bohong-bohongan itu. Kamu tahu apa definisi teka-teki sesungguhnya? Teka-teki yang sesungguhnya adalah apa tadi? Yaitu teka-teki yang ada unsur perbandingannya.
Ya, jadi kita secara logika, oh ya bisa dijawab. Tapi kalau teka-teki semu ini, kita nggak akan bisa jawab kecuali kita sudah pernah tahu jawabannya. Ya, ada yang namanya clever question. Ya, teka-teki yang jawabannya tidak bisa diramalkan karena saking pinternya. Garam apa yang tidak asin? Kamu tidak bisa cek garam yang tidak asin. Ya, secara logika kamu nggak akan menemukan. Karena jawabannya ya garam Inggris. Ya, garam Inggris nggak ada hubungannya dengan garam. Mangga apa yang tidak bisa dimakan? Loh, hampir semua mangga itu bisa dimakan. Apa yang nggak bisa dimakan? Manggarai. Ya, beda manggarai dengan mangga. Mangga kan. Singa apa yang tidak bisa menggigit? Loh, singa mesti gigit dong. Singapura. Walah, kan jauh antara Singapura dan singa. Manggarai dan mangga. Ya, kita nggak bisa jawab itu. Pertanyaan ini yang kita sebut sebagai quasi riddle, ya, teka-teki semu. Ada dua orang bersepakat untuk berjalan mundur. Yang seseorang dari Bogor, yang seorang lagi dari Jakarta Kota, ya, mau berjalan mundur nih. Di mana mereka bertemu? Ayo, kamu jawab. Bisa nggak kamu jawab? Nggak bisa, teka-teki semu ini. Kamu nggak bisa jawab. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, bendanya besar, warnanya hitam, rasanya asin. Apakah itu? Ya ini banyak sekali. Ini quasi riddle ini, teka-teki palsu. Ya, mengapa kodok kalau melewati rel kereta api harus melompat? Ya, kamu nggak bisa bayangkan. Binatang apa yang kakinya itu ada 999? Ini di kelas nanti biar kita diskusikan jawaban. Ya, tapi kamu tahu bahwa ini adalah teka-teki semu ya, quasi riddle. Ini juga test your left brain. Ya, Captain Ali is the captain of the ship. The captain of the ship is Captain Ali. What is the name of the ship? Only genius can answer. Ya, Kapten Ali adalah kapten dari kapal. Ya, kapten dari kapal ini adalah Ali. Maka apa nama ya apa nama sang kapten? Hanya genius yang bisa menjawab. Kamu pasti nggak bisa menjawab juga. Ya, nanti kita akan bahas di kelas. Ini juga quasi riddle ya, pertanyaan teka-teki yang bohong-bohongan, palsu. Pertanyaan yang bersifat permainan yang lucu. Ya, apa bedanya kelapa, Mick and Mac, Kojak, dan edisi Litonga? Yang nggak bisa dibandingkan dong. Ya, kelapa kok dibandingkan dan edisi Litonga ini gimana? Anak kepiting, tahu ya anak kepitingnya? Kepiting itu makanan laut yang enak sekali kan, seafood. Anak kepiting itu kepalanya terletak di mana? Ini juga eh, paning namanya. Ya, hanya lucu-lucuan aja. Ya, dan hal-hal lain ya C dan D itu mungkin juga ya E ya E itu seperti cabul tapi enggak ya, tapi C dan D itu cabul. Oke. Puzzle, ada teka-teki yang berhubungan dengan ilmu, silsilah, kitab suci dan lain-lain. Catch question ya, pertanyaan perangkap. Kamu jawab apapun, kamu pasti akan terperangkap. Ya, maka orang yang tidak waspada jangan dijawab sebetulnya. Ya, seorang pemuda bertanya pada seorang gadis dalam suatu. Kamu tahu nggak sarapannya seorang perawan itu apa? Apapun yang kamu jawab, kamu akan terjebak. Ya, ini catch question, pertanyaan jebakan. Mana yang lebih pintar, anjing atau monyet? Kamu jawab anjing, maka kamu akan dituduh memang kamu temannya anjing. Kamu jawab monyet, maka akan kamu temannya monyet. Ya, ini catch question, pertanyaan yang menjebak. Ya fungsi teka-teki ya nanti kita akan dalami ya dalam
Ini cuma sepintas lalu tentang materi folklore non-naratif. Ya, fungsi teka-teki di dalam peradaban manusia itu sebetulnya bukan untuk lucu-lucuan. Yang berikut tentang folk song dan folk dance, ya, nyanyian-nyanyian rakyat dan tarian-tarian rakyat. Ini juga akan kita dalami satu perkuliahan khusus, ya, tentang folk song dan folk dance. Oke, tentang musik, tentang tarian, ada folk song dan folk dance, itu sering bersama. Nanti saya akan tunjukkan beberapa video ya tentang folk song yang erat kaitannya dengan folk dance. Kemudian bagaimana kata-kata dan syairnya, nanti kita akan nyanyikan di kelas ini. Ada art song, ada folk song, dan ada pop song. Ini perlu kita bedakan, ya. Lagu-lagu pop, lagu-lagu seni, dan lagu-lagu rakyat. Ada lullaby, ya folk song itu sendiri ada macam-macam. Ada lullaby, kita perlu itu. Ada nggak masyarakat yang nggak punya lullaby? Ya, lagu-lagu kelonan anak-anak. Anak mau tidur itu lagu apa yang biasa dinyanyikan? Working song, play song, ya, gitu. Anekdot dan lelucon saya menganggap ini adalah materi yang sangat penting, maka kita akan pelajari itu dan kita akan mencoba mencari sebanyak mungkin lelucon-lelucon di dalam peradabannya kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Kita akan lihat juga. Ya, sudah dibukukan beberapa, mati ketawa cara Rusia, mati ketawa cara Tukul Arwana, mati ketawa gaya Indonesia, mati ketawa gaya Gus Dur, itu juga sudah ada. Dan menurut saya kurang itu, harus lebih banyak lagi. Okay. Kemudian ini jenis-jenis anekdot ini kita akan pelajari secara mendalam. Ciri-cirinya. Terlalu banyak ini seperti materi yang lengkap. Nah ini folk belief, ya folk belief, kepercayaan rakyat. Itu nggak usah pakai narasi ya. Kepercayaan rakyat ya orang ya rakyat setempat memiliki keyakinan seperti itu dan dianggap benar. Itu saja tanpa ada narasi, tidak perlu ada tokoh, alur, latar, dan ya. Folk belief kadang-kadang dipandang sebagai kepercayaan yang non-religius, bad logic, false science, ya, sering dianggap tahyul, ya, karena kita merasa bahwa yang benar itu yang ajaran agama, yang kebudayaan itu mesti nggak benar, itu mesti tahyul, ya, itu superioritas religius terhadap kebudayaan. Nah, ini kita akan dalami secara mendalam ya, kita akan dalami secara rinci soal kepercayaan dan larangan. Mengapa orang tidak boleh makan ini? Mengapa pada jam 6 sore seorang perempuan tidak boleh berdiri di ambang pintu? Itu berkaitan dengan kepercayaan. Dan kita kepercayaan rakyat Nusantara ini sangatlah banyak, ya. Dan kita akan dalami. Saya juga punya beberapa video yang membuktikan bahwa kepercayaan mereka itu tidak bisa dianggap remeh. Ada struktur ya dua bagian atau struktur tiga bagian. Nanti kita akan pelajari kepercayaan tentang roh, hantu, dan dewa-dewa. Kita akan pelajari itu dan tugas-tugasnya. Baik, saya kira itu saja. Jadi materi kuliah kita hari ini adalah overview, ya, sebuah pandangan sepintas lalu tentang folklore non naratif. Nah, di dalam sisa perkuliahan kita setelah ujian tengah semester, kita akan mempelajari satu persatu.
tentang folk belief, tentang teka-teki, tentang nyanyian rakyat, ya, tentang bahasa rakyat, tentang anekdot dan lain-lain. Ya, satu persatu akan kita dalam. Baik, itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Ya, pada waktu UTS minggu depan, mahasiswa mengupload tugasnya, yaitu menyusun ulang, ya, menulis ulang sebuah folklore naratif, bisa mitos, bisa legenda, bisa dongeng. Dibuat yang bagus, dikasih ilustrasi, dikasih cover, yang kreatif gitu ya, yang kelihatan bahwa mahasiswa itu memang sangatlah kreatif. Itu saja. Dan ujian yang sesungguhnya adalah video. Nah, videomu itu akan kita saksikan bersama-sama pada pertemuan kita di kelas setelah ujian tengah semester. Saya kira itu saja kuliah kita untuk hari ini. Ya, minggu depan ujian tengah semester dan mahasiswa mengupload salah satu tugasnya itu sebagai pengganti ujian tengah semester. Demikian kuliah kita hari ini. Tidak ada tugas yang lain karena kamu masih punya tugas, yaitu menulis ulang sebuah dongeng, membuat ilustrasi, membuat covernya, ya. Semakin kreatif tentu semakin dihargai. Saya kira itu saja kuliah kita hari ini. Selamat pagi semuanya.